Halo adik-adik, jangan takut matematika ya, karena saya akan temenin kamu belajar dengan cara membahas latihan soal matematika. Jadi, ikutin terus channel ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Jangan Takut Matematika. Kali ini saya akan membahas tentang soal UTS Matematika kelas 5 semester 2. Langsung aja ya, ke nomor 1, 25% artinya. Nah ini adik-adik harus ingat persen itu artinya per 100. Jadi kalau 25% berarti 25 per 100 yaitu yang C. Ada 10 buku, 8 buku bersampul coklat. Persentase buku bersampul coklat adalah, jadi di sini bukunya dibandingkan dengan, buku sampul coklat dibandingkan dengan jumlah semua buku, kemudian dikalikan 100%. Buku bersampul coklat ada 8, jumlah semua buku 10, kemudian kalikan 100%. Nah ini yang di atas, angka 8 bisa dikalikan dengan angka 100, jadinya 800. 800 per 10 ya, ini tetap di bawah, per 10. 800 dibagi 10 hasilnya 80, jadi ini 80%, jawabannya yang A. Kemudian nomor 3, bentuk persen dari 3,5 adalah, caranya seperti ini, sama ya dengan yang di atas dikalikan 100%. Jadi 3,5 kali 100%, di sini 3,5 kali 100 dulu ya, hasilnya 350. Kemudian baru diikutkan di sini, di belakangnya persennya. Jadi 3,5 adalah 350%, jawabannya yang C. Kemudian pecahan 0,75 bila diubah menjadi pecahan biasa adalah, ini adik-adik kalau ada desimal seperti ini supaya kembali ke bentuk bulat, ini kan harus digerakkan komanya ini ke kanan 2 kali ya. 1, 2. 1 kali bergerak itu kali 10. Jadi kalau ini 2 kali, 10 kali 10 jadi 100. Jadi seperti ini. 0,75 itu sama dengan 75 dibagi 100. Kemudian di pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 25. 75 dibagi 25 hasilnya 3. 100 bagi 25 hasilnya 4. Jadi jawabannya A, 3/4. Kemudian nomor 5, bentuk desimal dari 3,8. Ini dipakai pembagian biasa ya. Bentuk desimal dari 3/8 ya. Jadi 3 dibagi 8, pertamanya angka 3 dibagi 8 belum bisa, jadi diberi bantuan angka 0 di belakangnya. Karena ada 0 di sini, maka hasilnya di sini diberi 0, 30 bagi 8 hasilnya ada 3, yaitu 24 ya. 3 kali 8, 24. Jadi sekarang dikurangkan 30 kurangi 24 hasilnya 6. Ini ditambah 0 dikasih bantuan ya. 60 dibagi 8 hasilnya 7. 7 kali 8, 56. Dikurangi lagi hasilnya 4. Diberi lagi bantuan angka 0. 40 dibagi 8 hasilnya 5. 5 kali 8 hasilnya 40. Dikurangkan sudah habis ya 0 ya. Jadi 3/8 itu sama dengan 0,375, yaitu yang B. Berikutnya nomor 6, 80% senilai dengan, ini kita buat menjadi bentuk pecahan biasa ya. Tadi 80% adalah 80 per 100 ya. Kemudian di sini di pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 20. Kenapa dibagi 20? Karena 20 itu adalah FPB, faktor persekutuan terbesar dari angka 80 dan 100. Di 80 bagi 20 hasilnya 4, 100 bagi 20 hasilnya 5. Jadi 80% itu senilai dengan 4/5, yaitu yang D. Kemudian 20% dari 15.000 adalah, nah dari ini artinya dikalikan ya. Berarti jawabannya 20% kali 15.000. 20% itu 20 per 100 ya. Dikalikan 15.000. Ini kalau adik-adik biasanya pakai cara mencoret, ini kan 100 dicoret di sini ya, yang bawah. Karena 100 ini nolnya 2, maka di sini juga nolnya 2 dicoret. Coba saya coret ya. Jadi seperti ini. Ini dicoret. Kemudian
Yang di sebelah 15.000 ini dicoret juga 2 ya. Nah, jadi sisanya berapa itu? Tinggal 150 kali 20, hasilnya 3.000. Jawabannya yang D. Sekarang untuk nomor 8, harga sebuah baju adalah 180.000. Ada potongan 15%. Harga baju itu sekarang adalah, nah ini adik-adik, untuk harga baju sebelum dikenakan diskon atau potongan itu masih 100%. Jadi kalau dipotong 15%, sisanya 100 kurangi 15, jadi 85% dikalikan harga baju. Jadi 85% kali 180.000, hasilnya 153.000. Jawabannya yang C. Kemudian hasil dari 1/2/3 ditambah 0,6 adalah titik-titik. Nah, di sini saya jadikan pecahan biasa dulu semuanya ya. 1/2/3 itu kalau jadikan pecahan biasa berarti 1 kali 3, hasilnya kan 3, ditambah 2, 5 ya. 5/3. Kemudian 0,6 itu sama dengan 6/10 ya. Jadi seperti yang tadi saya terangkan bahwa untuk menjadikan ini menjadi angka yang biasa harus komanya digeser ke kanan sesuai banyaknya angka di belakang koma. Karena ini kan cuma ada satu angka. Jadi digeser ke kanan berarti dikalikan 10. Nah, supaya kembali ke bentuk asal jadi harus dibagi 10. 6/10 ya. Sekarang KPK antara 3 dan 10 itu 30. Jadi ini dibuat per 30 ya, penyebutnya jadikan 30. Yang bagian sini 3 menjadi 30 harus kali 10. Jadi atasnya angka 5 harus kali angka 10 juga. Jadi atasnya 50. Untuk yang 6/10 supaya jadi per 30, ini penyebutnya kali 3. Jadi pembilang harus kali 3 juga. 6 kali 3 18. Jadi totalnya 68/30. Ini kalau dilakukan pembagian biasa. 68 bagi 30 hasilnya 2. Sisanya 8. Kemudian pembaginya 30 ya. 8/30-nya disederhanakan lagi. Sama-sama dibagi 2. 8 bagi 2, 4. 30 bagi 2, 15. Jadi hasilnya 2, 4/15 yang C. Kemudian untuk nomor 10, ini pembagian sama-sama pecahan ya. 4/5 dibagi 3/4. Kalau ada pembagian seperti ini artinya sama dengan dikalikan dengan kebalikannya. Jadi 4/5 bagi 3/4 sama dengan 4/5 kali kebalikannya 3/4 yaitu 4/3. Jadi kalau perkalian maka pembilang kali pembilang dibagi penyebut kali penyebut. 4 kali 4 16, 5 kali 3 15. Hasilnya yang B, 16/15. Kemudian nomor 11, hasil dari 9,2 ditambah 0,3 ditambah 11,45. Nah, di sini adik-adik lihat ada yang desimalnya satu angka di belakang koma. Ini ya. Kemudian yang ini ada 2 angka di belakang koma. Supaya gampang menjumlahnya maka yang 2 angka ini harus dijadikan desimal dengan 2 angka di belakang koma juga. Caranya dengan menambah 0 di belakangnya. Seperti ini ya. Atau kalau tidak mau menambah 0 biarkan saja tapi komanya ini harus diluruskan. 9,2 tambah 0,3 kemudian ditambah 11,45. Ini harus lurus posisi komanya. Nah, di sini ini anggap 0 ya. Tidak ada angka di belakang, ini 0. 0 tambah 0 tambah 5, 5. 2 tambah 3 tambah 4, 9. 9 tambah 1, 10. Menyimpan 1 di sini, jadi 1 tambah 1, 2. Hasilnya 20,95 yaitu yang C. Kemudian nomor 12, hasil dari 1,25 dibagi 0,20. Ini yang di sebelah sini saya jadikan pecahan biasa. 1,25 dibagi 20/100 ya. Kemudian kalau pembagian dengan pecahan berarti dikalikan kebalikannya. Jadi sama saja dengan
1,25 kali kebalikannya ini 100 per 20. Nah, yang 125 kalikan 100 hasilnya, 1,25 kali 100 hasilnya 125. Kemudian dibagi 20. Hasilnya 6,25 yaitu yang C. Nomor 13, ini perkalian biasa ya, 0,81 kali 5,9. Kita pakai perkalian bersusun ya. Jadi ini 9 kali 1 hasilnya 9. 9 kali 8 hasilnya 72. Ditulis dulu 2-nya, 7-nya disimpan ya. Kemudian 0 kali 9, 0 ditambah dengan 7 yang disimpan tadi. Jadi 7, 0 tambah 7, 7 ya. Kemudian 5 kali 1 hasilnya 5. Letaknya di sini ya, geser ya. Jadi bukan di bawahnya angka 9, tapi di bawahnya angka 2. 5-nya diletakkan di sini. Kemudian 5 kali 8, 40. 40 belakangnya kan 0, jadi ditulis 0. 4-nya disimpan di sini. 0 kali 5, 0. Ditambah angka yang disimpan tadi 4. Jadi hasilnya 4. Jadi 405. Ini langsung kita turunkan ya. 9. 2 tambah 5, 7. 7 tambah 0, 7. Kemudian 4. Nah, untuk meletakkan komanya, bagaimana? Kita hitung aja dari jumlah angka yang ada di belakang koma. Kalau di sini ada 1 angka di belakang koma, yang di sini ada 2 angka yang di belakang koma. Jadi kita tinggal nambah aja ya. 1 ditambah 2 itu 3. Jadi letak komanya adalah 3 angka di belakang koma. 1, 2, 3. Jadi jawabannya ini 4,779 yang B. Soal selanjutnya, bentuk pecahan campuran dari 45 per 7 adalah, jadi ini dibagi biasa ya. 45 bagi 7 itu yang mendekati hasilnya 6 ya. Jadi 6 kali 7 hasilnya 42. Di sini ada sisa 3. Jadi cara menulisnya 45 per 7 adalah ditulis dulu hasilnya yaitu 6. Kemudian sisanya, kemudian baru pembaginya. Yaitu ini hasilnya 6, ini sisanya, ini pembaginya. Jadi 6, 3 per 7, jawabannya yang B. Nomor 15, hasil dari 4,2 dibagi 15% sama dengan N. Maka N berapa? Ini seperti tadi ya, jadikan ke pecahan biasa. Jadi 4,2 bagi 15%, dijadikan 4,2 dibagi 15 per 100. Ini kalau pembagian pecahan berarti dikalikan dengan kebalikannya ya. Jadi 4,2 kali, ini dibalik 100 per 15. 4,2 kali 100, ini berarti komanya dijalankan ke kanan sebanyak 2 kali ya. Ini kan karena nolnya ada 2. 1, 2, jadi 420. Dibagi 15, hasilnya 28, yaitu yang D. Nomor 16, bentuk persen dari 3 per 15 adalah, ya ini dikalikan 100% ya. 3 per 15 kali 100%, berarti yang bagian atasnya atau pembilangnya kalikan 100, jadi 300 ya. 300 dibagi 15, hasilnya 20. Jadi 3 per 15 sama dengan 20%, yaitu yang B. Hasil penjumlahan dari 4/3 plus 2 3 per 5. Nah ini langsung aja. Yang bilangan bulatnya ditambah dengan bilangan bulat ya. 4 tambah 2 hasilnya 6. Kemudian yang pecahan tambah pecahan. 1/3 tambah 3 per 5. Di sini KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Kemudian kita jadikan semuanya berpenyebut 15 ya. Jadi kalau 1/3 itu adalah 5 per 15. Kemudian 3 per 5. Supaya jadi per 15 berarti yang penyebut kali 3. Yang atas juga kali 3. Jadi 9. 9 per 15. Hasilnya 6 plus 5 tambah 9, 14. Kemudian dibagi penyebutnya 15. Hasilnya 6, 14 per 15. Di sini tidak ada jawabannya ya. Jadi nanti adik-adik kalau misalkan menemukan yang seperti ini, kalau adik-adik yakin dengan jawaban adik-adik, itu bisa mengatakan ke gurunya ya bahwa tidak ada jawaban. Jadi harus berani mempertahankan pendapatnya ya kalau itu benar. Kemudian nomor 18, diketahui A banding B sama dengan 4/7. Jika nilai B sama dengan 35, maka nilai A berapa? Ini dibuat menjadi
bentuk seperti ini ya, pecahan biasa ya. Jadi A per B, jadi banding itu sama dengan per ya, atau bagi ya. A per B sama dengan 4 per 7. Kemudian angka B-nya kita ganti dengan angka 35 ini. A per 35 sama dengan 4 per 7. Hasilnya untuk yang A adalah 4 per 7 kali 35. Jadi di sini bisa dicoret ya atau dibagi. 35 bagi 7 hasilnya 5. 5 kali 4, 20. Jadi jawabannya yang C. Kemudian nomor 19, perbandingan buku Rahman dan Aditya 2 per 3. Jika jumlah buku mereka 20, maka banyaknya buku Aditya adalah titik-titik. Nah, sekarang kalau yang diketahui adalah jumlah, berarti kita harus mencari jumlah perbandingan. Jumlah perbandingannya tentu saja 2 tambah 3. Ya, jadi angka ini ditambah angka ini. 2 tambah 3, 5. Kemudian jumlah buku Aditya berapa? Di sini Aditya bagiannya dia 3 ya. 3 dibagi jumlah perbandingan. 3 per 5. Kali jumlah buku keseluruhan, 20. Jadi 3 per 5 kali 20, hasilnya 12. Jawabannya yang C. Kemudian nomor 20, di kelas ada 18 siswa laki-laki, 12 siswa perempuan, dan 6 orang guru. Perbandingan siswa perempuan dengan seluruh orang yang ada dalam kelas adalah, nah di sini harus dihitung dulu jumlah seluruh orangnya ya. Di kelas ada 18 tambah 12 tambah 6, ada 36 orang. Perbandingannya antara siswa perempuan dengan seluruh orang yang di dalam kelas, berarti 12, ini jumlah siswa perempuan ya, dibagi 36 jumlah semua orang dalam ke kelas. Nah ini masing-masing dibagi 12 ya, 12 bagi 12 itu 1, 36 bagi 12 hasilnya 3. Jadi ini perbandingannya 1 banding 3 yang B. Kemudian umur Dinda dibandingkan umur Dea adalah 2 banding 3. Jika selisih umur keduanya 5 tahun, maka umur Dinda adalah titik-titik. Beda dengan soal yang tadi ya. Kalau yang tadi diketahui jumlah, sekarang selisih. Berarti kita harus mencari selisih perbandingan. Selisih perbandingannya adalah, maaf ini keliru ya. Selisih perbandingan yaitu 3 kurangi 2. 1. Jadi umur Dinda berapa? Umur Dinda di sini dia bagiannya adalah angka 2 ya. 2 per selisih perbandingan. Selisih perbandingannya 1. 2 per 1 kali selisih umur kali 5. Jadi sama aja dengan 2 kali 5 hasilnya 10. Jawabannya yang A. Jarak kota A dan B 28 km. Jarak pada peta 7 cm. Skala yang digunakan adalah, nah, langkah pertama, kilometer ini kita jadikan cm dulu. Jadi kalau teman adik-adik hafal ya, tangga konversi seperti ini, dari kilometer ke cm ini turun 5 anak tangga. 1, 2, 3, 4, 5. Turun 1 anak tangga dibagi 10. Kalau turun 5 tangga berarti 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Berarti dikalikan 100.000. Jadi 1 km sama dengan 100.000 cm. Jadi skalanya bagaimana? Skalanya berarti ini jarak pada peta dibagi dengan jarak sesungguhnya. 7 cm bagi 28 km. Tadi 28 km-nya kalau jadikan senti tinggal dikalikan 100.000. Jadi di sini 7 cm dibagi 2.800.000 cm. Sekarang masing-masing dibagi 7 ya. 7 bagi 7 1. 2.800.000 dibagi 7 hasilnya 400.000. Jadi skalanya 1 banding 400.000, jawabannya yang D. Nah sekarang dibalik ya. Yang diketahui skalanya. Skala sebuah peta 1 banding 520.000. Jarak sebenarnya 31,2 km. Maka jarak pada peta adalah, nah seperti tadi, ini pertama dari kilometer kita jadikan sentimeter dulu, dikalikan 100.000 ya, dari kilometer ke sentimeter. Jadi jarak sebenarnya 31,2 km, yaitu sama dengan 3.120.000 cm. Kemudian untuk mencari jarak pada peta, maka ini dibandingkan aja antara skala, angka yang di skala ini dengan jarak sebenarnya.
Jadi 520.000 dibagi 3.120.000. Hasilnya 0,1666 sampai tak hingga ya angka 6-nya. Jadi dibulatkan menjadi 0,17 cm. Jawabannya yang A. Kemudian ini untuk soal suhu pada termometer Celcius menunjukkan suhu 75 derajat. Termometer Reaumur menunjukkan suhu titik-titik. Ini adik-adik harus hafal perbandingannya ya. Jadi perbandingan antara suhu Celcius dengan Reaumur itu adalah 5:4. Kalau saya bentuk seperti ini, C bagi R sama dengan 5/4. Di sini Celciusnya 75 derajat. Jadi pada suhu Celcius saya isi 75 derajat, yang R belum tahu, sama dengan 5/4. Jadi di sini R-nya, suhu Reaumurnya adalah 75 derajat dibagi 5/4. Pembagian dengan pecahan berarti perkalian dengan kebalikannya ya. Jadi 75 derajat per 5/4 sama dengan 75 derajat kali 4/5. 75 dibagi 5 hasilnya 15. 15 kalikan 4, 60. Jadi suhu Reaumurnya 60 derajat yaitu yang A. Kemudian suhu di suatu ruangan 158 derajat Fahrenheit. Apabila diukur dengan termometer Celcius, maka akan menunjukkan titik-titik. Nah, ini rumus hubungan antara Celcius dengan Fahrenheit adalah seperti ini. Jadi suhu dalam Celcius jika dibandingkan dengan suhu Fahrenheit, ini harus dikurangi 32 dulu. Itu sama dengan 5/9. Kemudian saya jadikan dalam bentuk pembagian seperti ini ya. C dibagi F-32 sama dengan 5/9. Nah, di sini Fahrenheit-nya diketahui 158, jadi untuk suhunya saya masukkan di sini ya. C dibagi 158/32 sama dengan C dibagi 158 min 32 sama dengan 5/9. Ini hasilnya 126 ya pengurangannya. Jadi C dibagi 126 sama dengan 5/9. Jadi nilai C-nya, nilai suhu pada Celcius yaitu 126 derajat kali 5/9 yaitu 70 derajat. Jawabannya yang B. Jarak rumah Ayu ke sekolah 170 meter, skala 1/1000. Jarak rumah Ayu ke sekolah pada denah adalah titik-titik. Jadi di sini dari meter jadikan ke sentimeter ya. Dari meter ke sentimeter turunnya 2 kali, berarti dikalikan 100. Jadi jarak sebenarnya 170 meter, yaitu kalau jadikan sentimeter 17.000 cm. Jarak pada denah berarti dikalikan ya, jarak sebenarnya kali skala. Di sini skalanya 1/1000 dikalikan 17.000. Hasilnya 17 cm. Jadi jawabannya yang C. Nomor 27, skala 1/1.500.000. Artinya 1 cm pada peta sama dengan titik-titik jarak sebenarnya. Nah, caranya seperti ini. Jadi ini kan dalam senti ya. Jadi ini jadikan kilometer. 1.500 cm. Ini kalau ke kilometer dia naik 5 anak tangga. Jadi dibagi 100.000. Jadi nolnya ada 5 ini kita coret ya, kita buang. Tinggal angka 15. Jadi 1.500.000 cm sama dengan 15 km. Jadi artinya jika 1 cm pada peta, maka jarak aslinya 15 km yang C. Tinggi sebuah menara 50 meter. Jika tinggi menara pada denah 10 cm, maka skala yang digunakan adalah sama ya. Jadi ini untuk meter jadikan cm dulu. Tinggi menara sebenarnya 50 meter, jika dijadikan cm kali 100, jadi 5.000 cm. Skala itu, tinggi menara di peta dibagi tinggi menara sebenarnya. Tinggi menara di peta 10, ya, ini ya. Jadi denah maksudnya ya. Ini denah. Kemudian, tinggi menara sebenarnya 5.000 dari sini ya. Jadi 10 dibanding 5.000. 10 bagi 10 angkanya nilainya 1. 5.000 dibagi 10 hasilnya 500. Jadi skalanya 1/500 yaitu yang B. Kemudian nomor 29.
Sebuah bangun persegi panjang berukuran panjang banding lebar sama dengan 3:2. Jika lebar persegi panjang 12 cm, maka kelilingnya adalah, harus dicari lebarnya dulu ya. Nah, di sini perbandingannya P banding L atau panjang banding lebar ya, sama dengan 3/2. Nilai lebarnya di sini diketahui 12. Jadi ini cari panjang ya, maaf saya keliru tadi. Lebarnya yang diketahui, jadi yang dicari panjangnya. Angka pada lebar ini diganti angka 12, jadi P/12 sama dengan 3/2. Jadi tinggal dihitung saja, panjangnya ini adalah, ini naik ke atas jadi perkalian ya. 12 kali 3/2 yaitu 18 cm. Yang ditanya kelilingnya, keliling persegi panjang rumusnya 2 kali panjang tambah lebar. 2 dikali panjangnya 18, lebarnya 12. Yang dikerjakan yang di dalam kurung dulu. 18 tambah 12, 30. Kalikan 2, 60 cm. Jawabannya yang B. Kemudian nomor 30. Ini ada kotak berisi lingkaran-lingkaran hitam dengan pink. Yang ditanyakan perbandingan lingkaran hitam dengan sekumpulan lingkaran adalah, lingkaran hitamnya ada 4 ya. Kemudian lingkaran seluruhnya ada 10. Jadi lingkaran hitam dibanding lingkaran seluruhnya 4:10, yaitu yang C. Selanjutnya 1,75 sama dengan titik-titik persen ya. Jadikan persen itu pasti dikalikan 100%. Jadi 1,75 kali 100%. Di sini yang dikalikan 1,75-nya ini kali 100, ini berarti komanya harus digeser 2 angka ke kanan ya, ngikutin jumlahnya 0. Di sini jumlahnya 0 ada 2, berarti gesernya 2, 1, 2. Hasilnya 175% ya. Kemudian nomor 2, 2,8 kali 2, pakai perkalian biasa yang bersusun. 2 kali 8, 16, 6-nya ditaruh sini, 1-nya disimpan di sini ya. 2 kali 2, 4, 4 ditambah 1, 5. Nah, menaruh komanya bagaimana? Ngikut aja dari sini. Di sini di soal komanya hanya ada 1 angka di belakang koma. Jadi kita hitung dari belakang 1 angka. Nah, di sini ya. 5,6 hasilnya. Jangan lupa diisi di sini ya, adik-adik ya. 5,6. Jadi setelah dihitung, diisi di sini supaya gurunya tahu bahwa adik-adik sudah menghitung dengan benar dan harus diisi. Kalau tidak diisi, nanti gurunya nggak akan mau melihat dari sini ya, dari pekerjaan yang seperti ini. Sekarang nomor 3, 3,6 kali 25%. Yang dikalikan 3,6 kali 25 ya, hasilnya 90. Kemudian persen itu kan per 100, jadi 90 bagi 100. Nah, kalau dibagi 100 berarti kita gerakkan komanya ke kiri ya. 2 kali 2 langkah karena di sini nolnya ada 2. Jadi kalau dari sini, dari bagian belakang itu gerak ke kiri 1, 2. Jadi di sini letak komanya. Jadi hasilnya 0,9. Kemudian 2 ditambah 0,75. Angka 2 itu kita beri bantuan ya, kasih koma dan nolnya 2. Kenapa 2? Karena ngikut dari sini. Di 0,75 ini kan 2 angka di belakang koma. Jadi ini angka 2 dijadikan 2,00. Ditambah 0,75, tinggal ditambah biasa ya. 0 tambah 5, 5, 0 tambah 7, 7, 2 tambah 0, 2. Jadi komanya pasti lurus kalau untuk perkalian ini. Ya maaf, untuk penjumlahan ya. Jadi hasilnya 2,75. Kemudian nomor 5, 3,21 dikurangi 60% tambah 1. Di sini nggak ada ketentuan, menjawabnya harus pakai persen atau pakai desimal. Jadi kita pakai desimal aja ya. Kalau teman-teman adik-adik mau pakai persen terserah. Di sini untuk persennya saya jadikan bilangan desimal. Jadi 60% itu 60/100 seperti tadi ya. Karena di sini nolnya ada 2, berarti kita gerakkan 2 ke kiri, 1, 2, hasilnya 0,6. Kemudian tinggal dijumlahkan bersusun. 3,21 dikurangi 0,6.
Jadi supaya ini sama-sama dua angka di belakang koma, di belakang angka 6 diberi bantuan angka 0, kemudian dikurangkan 1 kurangi 0, 0, 2 kurangi 6 itu berarti 12 kurangi 6 ya, dengan mengambil angka 10-nya dari sini. Hasilnya 6, 3-nya ini adalah 30, dikurangi 10 tinggal 2, 20 atau 2 ya. Jadi 2,61. Kemudian ditambah lagi dengan angka 1. 1 kita kasih bantuan koma 00 ya, supaya gampang. 1 tambah 0 1, 6 tambah 0 6, 2 tambah 1 3. Ini sudah lurus semua ya komanya. Jadi hasil akhirnya 3,61. Nomor 6. 4/3 dibagi 3/3. Nah, untuk 3/3-nya ini saya jadikan pecahan biasa dulu. Jadi 3/3 ini adalah 10/3. Dari mana? Dari 3 dikalikan 3, 9, ditambah 1, 10. Kemudian penyebutnya ditulis lagi ya. Jadi 4/3 dibagi 10/3 itu sama dengan dikalikan kebalikannya ya. 4/3 dikali 3/10. Nah, di sini hasilnya angka 3-nya bisa dicoret ya, karena 3 bagi 3 1 habis ya. Tinggal 4/10. Jadi adik-adik kalau menjawab sampai sini pun sudah benar, 4/10. Atau mau dijadikan desimal seperti ini juga tidak apa-apa, 0,4 ya. Kemudian nomor 7, 75% dibagi 0,5. Nah, di sini 75%-nya saya jadikan pecahan biasa, 0,5-nya juga menjadi pecahan seperti ini ya. 75% itu 75 bagi 100. Kemudian 0,5-nya 5/10. Jadi di sini dikalikan dengan kebalikannya ya. Ini maaf saya salah ketik. Jadi ini 75/100 kali 10/5. 10/5 itu hasilnya kan 2 ya. Jadi yang ini dikalikan ya, 75 kali 2 150. Kemudian dibagi 100 hasilnya 1,5. Nah, dari mana hasilnya 1,5? Seperti ini ya tadi ya, nolnya ada 2, berarti kita gerakkan ke kiri 2 angka, 1, 2. Jadi di sini letak komanya, 1,5 ya. Berikutnya, uang A banding uang B sama dengan 5/7. Jika uang A 30.000, maka jumlah uang A dan uang B adalah titik-titik. Kita buat seperti ini ya, A banding B sama dengan 5/7. Uang A 30.000, kita masukkan aja di sini. 30.000 dibagi B sama dengan 5/7. Jadi untuk mencari nilai B yaitu 30.000 dibagi 5/7 atau dikalikan kebalikannya. 30.000 kali 7/5 hasilnya 42.000. Maaf ini kok sentimeter, uang ini ya. 42 rupiah ya, 42.000 rupiah. Jadi jumlah uang A dan uang B 30.000 ditambah 42.000 hasilnya 72.000 rupiah. Jadi adik-adik jangan lupa ya, kalau misalkan ada satuannya harus ditulis ya. Kalau sentimeter ya harus sentimeter. Kalau rupiah ya harus rupiah. Di sini kemudian nomor 9, jarak antara dua kota sesungguhnya 150 km. Jarak pada peta 20 cm. Skala yang digunakan adalah, ini dari kilometer jadikan sentimeter dulu. Jarak sesungguhnya 150 km dijadikan sentimeter berarti kali 100.000, hasilnya 15 juta sentimeter. Untuk mencari skala berarti dibandingkan antara jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Jadi 20 banding 15 juta. 20 dibagi 20 hasilnya 1. 15 juta dibagi 20 hasilnya 750.000. Jadi skalanya 1 banding 750.000. Tinggi sebuah gedung pada gambar 6 cm. Skala yang digunakan 1 banding 350. Tinggi gedung sebenarnya adalah, jadi tinggi gedung sebenarnya yaitu 6 dibagi skala, dibagi 1/350. Jadi kalau dibagi pecahan berarti dikalikan kebalikan pecahan itu. Jadi 6 dikali kebalikannya ini 350 bagi 1. Atau sama aja dengan 6 kali 350.
Hasilnya 2100 cm. Kalau dijadikan meter ini dibagi 100 ya. Ini dicoret, nolnya 2, hilang jadi 21 meter. Rina membeli 2/4 karung beras yang berisi 45 kg tiap karung. Berapa kilogram beras yang dibeli Rina? Jawabannya ini tinggal dikalikan saja. 2/4 kali 45 kg ya. Di 2/4 ini kalau dijadikan desimal, seperempatnya ini 0,25. Jadi kalau 2/4, 2,25. Kali 45, hasilnya 101,25 kg. Ini kalau mau kita kembalikan ke bagian pecahan, 0,25-nya ini seperempat. Jadi 101/4 kg. Atau kalau mau dijawab sampai sini juga tidak apa-apa ya, ini sudah benar. Kemudian nomor 2, selisih umur Farhan dan Fahri 15 tahun. Perbandingan umur Farhan dan Fahri adalah 2:5. Berapa tahunkah umur masing-masing? Jadi kalau yang diketahui selisih, berarti harus dicari selisih perbandingan. Selisih perbandingannya 5 kurangi 2, 3. Jadi umur Farhan, di sini Farhan bagiannya 2 ya. 2/3 kali 15. Hasilnya 10 tahun. Umur Fahri, di sini Fahri bagiannya 5. Jadi 5/3 kali 15, hasilnya 25 tahun. Tiganya ini dari selisih perbandingan ya. Jadi ini yang kita cari tadi pertama. Kemudian nomor 3, Amelia membeli sepatu di Kediri Plaza. Harga sepatu yang tertera pada label Rp225.000. Apabila dia mendapat diskon 15%, berapakah harga yang harus dibayar Amelia? Jadi untuk harga yang dibayar tentu saja 100% dikurangi 15%. Yaitu 85% dikalikan 225.000, hasilnya Rp191.250. Jadi ini harga yang harus dibayar oleh Amelia. Soal nomor 4, jarak dua kota adalah 250 km, jarak pada peta 5 cm. Berapakah skala yang digunakan? Jadi ini kilometernya jadikan cm dulu. Jadi jarak sebenarnya 250 km dikalikan 100.000 ya untuk menjadi cm. Jadi hasilnya 25 juta cm. Skalanya berapa? Tinggal dibandingkan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. 5:25 juta. 5 dibagi 5, 1. 25 juta dibagi 5, hasilnya 5 juta. Jadi skalanya 1:5 juta. Jarak antara Desa Sukamaju dan Desa Karanganyar pada peta 12 cm. Jika skala yang digunakan 1:50.000, berapakah jarak Desa Sukamaju dan Desa Karanganyar yang sebenarnya? Ini tinggal dikalikan angka di bawah ini ya, angka penyebut pada skala ya. Jadi 12 kali 50.000, hasilnya 600.000 cm. Kalau dijadikan kilometer, berarti dibagi 100.000 ya. Hasilnya 6 km. Ya, demikian adik-adik soal UTS untuk kelas 5 semester 2. Hari ini sudah selesai kita pelajari ya. Semoga adik-adik tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.